waktu ini kan selesai ya, sumber bunyinya nggak ada. Tapi kita masih bisa dengar sisanya kan? Nah, itu sampai benar-benar hilang berapa detik? Setengah detik, 0,3 detik, 1 detik. Di atas 1 detik, sudah pasti suaranya hancur. Nggak bisa kita dengar dia ngomong apa. 0,5 detik ke bawah, oke. Suara cukup bagus. Jadi ruangan ini mungkin sekitar 0,3 sampai 0,5 cukup bagus ya untuk ceramah, pidato cukup jelas. Karena apa? Sudah dipasangi bahan penyerap suara. Hanya di atas saja yang masih tembok. Kalau teman-teman mau ukur yang lebih akurat terus pakai alat namanya RT60 ya. Reverbation time 60 dB. Maksudnya adalah suara itu sampai turun sampai lebih kecil minus 60 dB butuh waktu berapa lama. Tapi mungkin buat kita kurang praktis ya kalau masjid karena kebanyakan kita pasti nggak punya alatnya. Kurang lebih kira-kira seperti itu aja yang tadi saya kepok. Kita kira-kira ini suaranya sampai nggak terdengar sama sekali itu berapa milisecond gitu. Di atas atau mendekat 1 detik sampai di atas 1 detik udah pasti suaranya jelek. Ini lebih sama. Ini salah satu contoh treatment untuk masjid ya, dimana biasanya masjid secara konstruksi bangunannya bentuknya adalah kubah. Nah kalau tadi lihat gambar ilustrasi yang mantul-mantul, ini dia biar keroknya. Suara dari situ ceramah, kalau dia nggak pakai speaker mungkin oke, tapi kalau pakai speaker, suara yang besar dari speaker itu akan kena ini. Dia akan mantul lagi ke bawah, karena ubin dia mantul lagi. Itu kenapa kalau misalkan pas lagi sholat Jumat, kadang-kadang suaranya kok bisa jelas, tapi kalau lagi sepi, kok suaranya amburadul gitu. Karena lantainya nggak kena orang. Kalau banyak 10 orang, suaranya stuck di situ. Tapi kalau nggak ada orang, karena ubin, balik lagi ke tembok, nanti dia ke atas sampai dia suaranya hilang. Nah, salah satu cara mengakalinya adalah ini mau nggak mau harus kita pasang panel akustik. Nah ini adalah proses pemasangan panel akustik. Ini yang biru-biru ini bahan penyerap suara ya, sama bahannya seperti ini. Tapi kadang-kadang yang terjadi adalah banyak mesin-mesin yang dindingnya itu ada mozaiknya, ada tali kakinya, dia nggak mau ditutup seperti ini. Itu nanti kita bahas ya. Jadi ini perlu diskusi juga sama pihak interior. Biasanya kita tuh berantemnya sama interior ya. Dia maunya speaker nggak boleh di situ, harus taruh di atas. Kalau di atas gimana apa gitu kan? Kalau di bawah bagus gitu kan. Dia nggak mau, nah kita harus musyawarah ya. Nah ini panel akustik. Nah ini panel akustik nih yang di biru ini ya, panel akustik. Ini dia nggak mau tutup. Ini udah pasti nggak mau tutup. Nah, untuk kubahnya kita tutup pakai kain. Ya, ini setelah dilakukan treatment seperti ini, suaranya jauh lebih baik. Speaker diganti? Enggak. Mikrofon diganti? Enggak. Ruangannya aja yang ditata. Karena masalahnya bukan dari alatnya, tetapi dari ruangan. Itu kenapa jadi faktor akustik dan peralatan sangat mendukung ya. Kita mau pakai peralatan yang bagus seperti apa kalau akustiknya di gor contohnya ya. Saya pernah juga ngadain acara di gor itu sama sekali nggak susah nyetingnya karena gor itu lapangan basket ya. Itu juga susah. Nah, gimana dengan tembok-tembok yang kita nggak bisa pasangin panel akustik seperti ini, ya kan? Itu treatmentnya ya paling enggak ini. Cara mengurangi pantulan adalah kalau kita biasa pakai speaker 2 biji di depan, untuk sampai ke belakang kita harus setel keras sekali kan.
Dengan kerasnya speaker ini dia makin sampai ke atas, terjadilah pantulan. Gimana supaya tidak terjadi pantulan sampai ke atas, atau pantulan ke atasnya kita bikin lebih sedikit, speaker ini kita kecilin. Logikanya kan gitu kan, supaya dia yang nyampe ke atas kecil juga, nanti dia pantulnya kecil. Tapi kalau ini saya kecilin di belakang ada kedengeran, tambahin baris kedua, tambahin baris ketiga, kasih delay. Nah, itu membantu mengurangi reverb. Ya, distribusi suaranya lebih rata, nggak terlalu keras tapi rata, pantulan bisa diminimalisasi. Tergantung itu hasil musyawarah lebih mau yang mana. Ya, walaupun sebenarnya ada juga yang pasang berbaris-baris speaker, lalu ditambah juga panel akustik, itu lebih bagus lagi. Ya, ini hanya salah satu sharing aja bagaimana kita melakukan treatment akustik pada ruangan-ruangan yang sulit. Ya, kebanyakan teman-teman di sini adalah operator sound system masjid, sudah pasti masalahnya seperti ini. Ya. Untuk materi akustik, materi pertama seperti ini. Ada yang mau tanya atau ada yang mau sharing? Pak, saya pernah pengalaman di sini, saya begini kan jadi bagus. Boleh aja. Ada yang mau tanya atau mau tambahkan sesuatu? Kemudian data yang lain, oh ini harus dibeli, ini. Jadi bingung juga tuh. Nah, nanti akan saya jelaskan apa merek-merek yang ada di sana. Nah, terus sampai yang terakhir, saudara Muklis ini sudah menjadi teknisi masjid kami. Jadi speaker yang ada di sana ada, bos ada, kemudian mixernya itu merek Yamaha. Amplifier saya tidak tahu persis apa merek apa. Pertanyaan, apakah bisa dalam sound system itu pokoknya mixer merek Yamaha, speakernya Towa, lalu ada bos, lalu ada corong merek apa, atau mulai di atas ada ya. Kemudian amplifier saya tidak tahu mereknya apa. Ada beberapa. Kemudian ini yang pertama, apakah bisa itu merek alat sound system yang ada di situ campur? Ya, yang kedua, saya jelaskan kondisi masjid saya. Masjid saya itu luasnya lebih kurang 25 bagian dalam kali 30. Kemudian ada menara. Di menara ada contoh. Nah, seluas masjid saya itu 20 kali 30, lebar sekitar 20, panjang itu sekitar 30, itu tidak termasuk teras bagian luar. Nah, ada lantai 2. Seluas masjid saya itu berapa speaker yang bisa kita pasang sehingga tidak terjadi bisa melawan noise yang dari luar seperti Bapak maksudkan tadi. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu ada menara tingginya sekitar 25 meter. Di sana ada corong terpasang sekitar 5 6. Ada pengaruhnya suara dari menara itu dengan yang di bawah. Ya, yang kondisi yang di bawah sekarang ini yang bawah itu sudah 6, kemudian ada yang 6. Itu berapa wattnya saya nggak tahu. Tapi kalau yang putih saya baca atau ini ada 8 misalnya. Jadi yang ketiga apa ada pengaruhnya dari menara sampai ke bawah, ya itu pengaruhnya saya. Demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, menjawab pertanyaan yang pertama, apakah bisa satu sistem gado-gado, ya, gabung-gabung? Ini saya gabung-gabung. Ada Yamaha, Towa, Yamaha, Towa, bisa aja. Kayak misalkan yang perlu diperhatikan adalah gini,
sebenarnya nggak mutlak juga sih, ini nggak mutlak ya. Tapi kalau saya lebih suka pakai barang yang kelasnya sama. Jangan speaker kita yang mahal, kelasnya Mercy, tapi mikrofonnya kelasnya Anchor. Itu yang keluar yang kelas apa? Karena speaker yang bagus itu akan menghasilkan suara yang seoriginal mungkin. Mikrofonnya jelek, ya jelek keluar. Jadi kalau misalkan kita pakai kelas yang low cost, enaknya ya udah low cost aja semua. Tapi kan ada pemikiran juga, oh speakernya aja dulu dibagusin, yang lain disuruh bisa aja. Cuma saya mau sampaikan di sini adalah speakernya bagus, mikrofonnya jelek, yang keluar yang bagus juga jelek. Jelek. Mikrofonnya bagus, 5 juta satu mikrofon, speakernya jelek. Keluar nggak yang 5 juta? Keluar. Ya. Jadi kalau saya lebih suka seragam. Jadi kalau misalkan, kalau sistem saya low cost, mikrofonnya ya kalau bisa yang bagus, tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa. Tapi itu sih nggak mutlak ya, bisa aja. Cuman gitu, nggak masalah mau merek apapun, nggak masalah. Yang penting gini, speaker utama kanan bos, ini toa, itu juga nggak bagus ya. Dua-duanya bos atau dua-duanya toa, oke. Misalnya pakai Mackie, oke. Amplifiernya Vectron, oke. Ininya Yamaha, boleh aja. Nggak masalah. Ya, yang pertama, seragam lebih bagus karena memang spesifikasinya dibuat sudah cocok ya. Jadi, tapi kan itu bisa kita adjust ya, supaya menyesuaikan dengan spesifikasi. Amplifiernya Yamaha dia punya karakteristik begini, speakernya tua karakteristiknya begini. Kalau langsung dicolok nggak bakal bagus, setting aja, DSP-nya bisa jadi bagus. Nah, yang kedua, apa namanya? Tadi ya butuh banyak. Kalau lihat ruangannya, mungkin kalau ngebayangin kurang lebih segede gini ya Pak. Ya segede gini. Kalau saya sih mungkin kalau untuk sistemnya seperti itu saya lebih cocok pasang 2 baris. Minimal 4 speaker ya. Minimal 4 speaker yang 200 watt. 200-300 watt. Oke. Itu apakah dari menara bisa